Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di kelas 12 IPS, pertemuan kita yang ke-12. Nah, materi kita masih menyambung dari materi yang minggu lalu, yaitu tentang teori-teori globalisasi. Kita sudah tahu apa itu teori dari Cochrane and Payne dan Jericho. Nah, sekarang kita mau lihat teori globalisasi dari Thomas Friedman. Dia mengatakan bahwa globalisasi tidak dapat dihindari oleh siapapun bangsa-bangsa di dunia ini. Yang kedua, globalisasi sebagai proses liberalisasi di mana setiap negara berpeluang untuk memperoleh keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global, atau dia disebut dengan teori neoliberalisme. Nah, di sini anak-anak yang berlaku itu adalah hukum pasar. Yang punya kekuatan itu adalah pasar. Nah, pemerintah di sini tidak ikut campur atau tidak punya andil. Nah, baru dia kemudian menulis tentang metafora jaket ikat emas, ya, atau yang disebut dengan golden straitjacket, yang mana dikatakan globalisasi membatasi pilihan pada pemerintah, namun menawarkan keuntungan bagi negara-negara yang memenuhi persyaratan. Jadi nanti Thomas Friedman juga mengatakan bahwa negara harus mengadopsi aturan-aturan emas atau golden rules. Nanti di catatan itu ada beberapa, kau baca, kau pahami. Oke, kita langsung masuk yang ke-6, gejala-gejala globalisasi. Ini ada dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi yang paling utama dan terutama adalah bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini globalisasinya ada penemuan telepon, ya, baru telepon genggam, HP, faxmill. Di sini juga ditemukan peralatan kantor seperti mesin tik, komputer, ya, atau internet, boleh. Penemuan alat-alat transportasi di darat, laut, udara. Lalu di sini juga sudah ada pemanfaatan sumber-sumber energi, baik energi matahari surya, energi angin, air, nuklir, biogas. Lalu di sini juga ada penemuan di bidang kesehatan dengan semakin canggihnya alat-alat kesehatan, ya, mendeteksi penyakit-penyakit dan semakin baiknya mutu kualitas obat-obatan. Lalu di sini juga ada penemuan di bidang pertanian, yaitu apa? Traktor. Nah, baru berikutnya di sini juga banyak dilakukan proyek-proyek pengembangan ilmu pengetahuan, seperti banyak dilakukan penelitian. Nah, ini sosiologi, ya. Baru beasiswa, institusi pendidikan, sekolah-sekolah internasional yang juga melibatkan negara-negara lain. Contohnya di sini adalah USAID Amerika Serikat, ya, USAID Australia, Ford Foundation Amerika juga. Nah, mereka ini bekerja sama dengan Indonesia dalam membiayai biaya-biaya pendidikan dan pengadaan fasilitas pendidikan. Oke, masuk yang berikutnya, yang kedua, bidang ekonomi. Di sini ada globalisasi produksi. Berdirinya banyak perusahaan-perusahaan produksi di berbagai negara. Tujuannya menekan harga produksi, jadi tidak ada monopoli. Yang berikutnya, globalisasi pembiayaan. Perusahaan multinasional lebih mudah memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di negara-negara dunia. Seperti kalau mau melakukan pinjaman ada World Bank, Bank Dunia, IMF, International Monetary Fund. Oke, Indonesia juga melakukan pinjaman di sini. Baru globalisasi tenaga kerja asing yang profesional masuk ke Indonesia. Berarti apa? Kita harus lebih meningkatkan kompetensi diri kita karena banyak orang asing yang profesional masuk ke Indonesia. Yang berikutnya, tenaga buruh kasar Indonesia masuk ke negara-negara asing. Itulah TKW, ya, tenaga kerja wanita, tenaga kerja pria, ya, sebagai penyumbang, salah satu penyumbang devisa atau pajak terbesar di Indonesia. Baru yang berikutnya, globalisasi pada jaringan informasi. Di sini lebih mudah, lebih cepat memperoleh informasi, mengakses informasi apapun dari seluruh dunia. Jadi dunia itu dengan globalisasi terasa lebih dekat, lebih cepat dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa mempromosikan restoran cepat saji lewat media massa. Nah, sekarang COVID ini banyak sekali muncul pedagang-pedagang online, all shop, ya, di Facebook. Oke. Lalu yang berikutnya, menginformasikan produk-produk baru lewat media massa. Nah, itulah anak-anak pada kesempatan pagi hari ini kita hanya melihat gejala globalisasi hanya bidang
iptek dan ekonomi. Minggu depan kita lanjut. Tolong dibaca dan dipahami bukunya. Salam sehat.